Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita pagi ini. Edisi Sabtu 21 Mei 2022. Sari Berita. Tokoh adat berikan apresiasi kedatangan Presiden Joko Widodo di ND. Majukan pariwisata, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bangun Poltek Par. Inilah berita selengkapnya edisi hari ini bersama saya, Desi Natalia. Pendengar, kita awali berita pertama. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah hal yang dirindukan oleh masyarakat untuk bisa melihat langsung secara dekat kondisi Kabupaten ND. Rovinus Bula berikut melaporkan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND melalui Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Arkadius Payong kepada RRI Rabu 19 Mei 2021 mengatakan untuk menjaga ketahanan ketersediaan pangan khususnya di desa-desa non-produksi pangan atau bukan sentra produksi, selain petani mengupayakan pangan lokal yang berpotensi di daerah tersebut perlu dibangun lumbung pangan yang dikelola oleh Gapoktan ataupun digandengkan dengan BUMDes khusus untuk ketersediaan pangan cadangan dalam bentuk lumbung pangan. Arkadius menjelaskan memang banyak orang berkomentar untuk apa bangun lumbung pangan di daerah non-produksi pangan, tetapi tujuan dari pembangunan lumbung pangan adalah untuk ketersediaan pangan di desa yang bisa mengakomodir kebutuhan pangan masyarakat yang ada di desa. Arkadius mengatakan lumbung pangan dibangun di daerah-daerah non-produksi dengan maksud apabila masyarakat kekurangan pangan, masyarakat bisa membeli di lumbung pangan dengan mudah, bisa dengan cara barter atau menukar dengan bahan komoditi perkebunan. Maka selain petani itu mengupayakan pangan-pangan lokal yang berpotensi di daerahnya tersebut, perlu juga dibangun lumbung pangan yang dikelola oleh Gapoktan atau digandengkan dengan BUMDes khusus untuk ketersediaan pangan, cadangan pangan dalam bentuk lumbung pangan. Memang banyak orang berkomentar bahwa untuk apa dibangun lumbung pangan di daerah-daerah yang non produksi, tapi tujuan dari pembangunan lumbung pangan itu adalah untuk ketersediaan pangan di desa. Pendengar, kami sampaikan informasi terkait dengan tokoh adat yang memberikan apresiasi kedatangan Presiden Joko Widodo di Kabupaten ND. Salah satu tokoh adat di Kelurahan Onekore, Kecamatan ND Tengah, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Daniel Juma memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah berkenan untuk datang ke ND Kota Pancasila memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 mendatang. Daniel Juma mengatakan sejak kemerdekaan Indonesia hanya Presiden Soekarno saja kebetulan dibuang ke ND lalu datang lagi mengunjung ND, sementara presiden-presiden yang lain belum berani datang ke ND. Sebagai tokoh adat, Daniel mengatakan kedatangan Presiden Joko Widodo di ND adalah dukungan yang mendasar dan satu penghormatan luar biasa kepada pendahulu yaitu Presiden Bung Karno. Menjawab RRI terkait kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di ND, selain memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, juga direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten ND dinobatkan menjadi tokoh adat. Daniel Juma mengatakan itu wajar dan merupakan penghormatan yang diberikan kepada orang nomor satu di Indonesia, di mana diangkat menjadi petinggi dalam kabupaten yaitu Mosalaki, dan hal ini menjadi suatu penghormatan yang luar biasa kepada Presiden Republik Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day yang jatuh pada setiap tanggal 5 Juni, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar berbagai kegiatan edukasi. Laporan disampaikan Rosa Dalima.
Tantangannya itu, pendidikan kita tidak menghasilkan manusia-manusia kritis. Sehingga budaya hoaks menyebar begitu luas tanpa ada filterisasi. Demikian disampaikan tokoh muda nasional Angelo Wakekako ketika dimintai tanggapannya mengenai tantangan kaum muda Indonesia di momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2021. Menurut Angelo, Indonesia saat ini tengah menuju ke fase krisis akan orang muda yang berpikiran kritis, nasionalis dan cerdas menanggapi beragam isu yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan dunia pendidikan lebih cenderung menghasilkan generasi yang pintar secara akademik, kurang memperhatikan proses pembentukan kepribadian sebagai orang muda Indonesia yang cerdas dan berakhlak. Angelo juga kemukakan di tengah derasnya arus modernisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, serta mudah mengakses berbagai informasi, perlu adanya generasi yang berpikiran kritis. Di tengah derasnya arus modernisasi, transformasi teknologi informasi yang kencang begini, kan kita yang dibutuhkan hanya manusia kritis. Bisa kritis merespons berita melalui sosial media dan lain-lain. Sehingga anak muda tidak termakan oleh isu-isu hoax atau isu-isu menyesatkan yang notabene bisa berdampak terhadap perpecahan juga. Kondisi ini lanjut Angelo semakin diperparah dengan pandemi COVID-19, menyebabkan proses belajar siswa maupun mahasiswa tidak optimal. Harus diakui, Kabid Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kabupaten Ende Konsjati kepada RRI Jumat sore mengatakan, proses perekrutan sendiri seharusnya sudah Rangkaian kegiatan ini melibatkan lembaga pendidikan, media massa, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat umum. Direktur Eksekutif Wahli NTT Umbu Bolang Parangki menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut meliputi roadshow komunitas media dan sekolah-sekolah di Kota Kupang, podcast lingkungan hidup tentang perempuan dan lingkungan hidup, serta diskusi ahli biodiversity endemik di NTT. Lomba menulis tentang Hari Lingkungan Hidup bagi seluruh mahasiswa D3 hingga S1 sederajat, mimbar bebas yaitu orasi lingkungan hidup dan agraria, juga pameran kebencanaan. Menurut Wahli NTT, Hari Lingkungan Hidup sedunia ini menjadi momentum refleksi seluruh dunia tentang pentingnya mengambil peran dalam aksi kolektif bersama untuk mencapai tujuan keadilan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Kita tahu bahwa NTT hari ini menghadapi kesulitan-kesulitan ekologi, di mana krisis-krisis ekologi terus bertambah, mulai dari sifatnya kebencanaan, dari gunung berapi, badai seroja, banjir, kekeringan, hama, dan lain sebagainya, hingga pada kebijakan-kebijakan publik yang justru kontraproduktif dengan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, di momentum Hari Lingkungan Hidup ini, Wali NTT mengajak seluruh publik di Nusa Tenggara Timur untuk sama-sama berefleksi, sama-sama mengevaluasi pembangunan di Nusa Tenggara Timur, agar ke depan NTT jauh lebih kuat, jauh lebih berdaya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan ekologis di NTT. Selain kegiatan lomba, Wali juga akan melakukan aksi dan audiensi bersama dengan DPRD dan Gubernur NTT untuk menagih janji komitmen pemerintah terkait krisis lingkungan hidup dan agraria, serta menggelar diskusi media mengenai jurnalis dan lingkungan hidup. Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan pemutaran film, pameran akustik, serta penyerahan hadiah lomba penulis opini. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut kemungkinan penyakit hepatitis akut menjadi pandemi relatif kecil, sebab perkembangan dan kecepatan penambahan kasus masih minim. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi Kamis kemarin mengatakan situasi hepatitis akut yang terjadi di dunia saat ini tidak mengancam. Bahkan penyebarannya tidak mengganggu aktivitas masyarakat, namun tetap perlu diwaspadai karena WHO menyatakan sebagai penyakit yang berpotensi mencapai kejadian yang luar biasa. Dalam epidemiologi, kata Nadia, tahapan-tahapan penyakit dimulai dari peningkatan kasus, kejadian luar biasa,
wabah, endemi, dan juga pandemi. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO baru sebatas meminta negara untuk berhati-hati. Nadia juga menyampaikan gejala hepatitis akut mirip dengan gejala hepatitis A yang penularannya melalui makanan. Namun, belum ada fakta ilmiah mengenai identifikasi virus dan pengobatan penyakit hepatitis misterius. Masyarakat diimbau tetap menerapkan gaya hidup bersih dengan rajin mencuci tangan, tidak makan sembarangan, tidak berbagi alat makanan dengan orang lain, dan Nadia juga mengatakan dari data kasus di Indonesia yang dimiliki Kemenkes, 7 dari 14 kasus hepatitis akut terjadi pada usia di bawah 5 tahun. Kemudian terdapat 3 orang dengan usia 11 hingga 16 tahun dan 4 orang berusia 5 hingga 10 tahun. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia di bidang pariwisata, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuka Politeknik Pariwisata Negeri di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, staf Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meminta Pemda wilayah setempat membangun sekolah pariwisata, mengingat Labuan Bajo merupakan wilayah super prioritas. Demikian yang disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Yolanus Weng kepada RRI Jumat pagi kemarin. Dia mengatakan dalam minggu ini Pemkab Manggarai Barat akan membuat surat pernyataan peminatan dibangunnya Poltekkes Negeri di Mabar dan bersurat kepada Menparekraf meminta tim untuk melakukan survei pada tanah yang telah disiapkan. Nah tentunya Pemkab ini sangat menyambut gembira dan kami sangat semangat. Kalau itu sangat berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui Bapak Menteri, Bapak Sandiaga Uno, terima kasih banyak untuk perhatiannya, dan Pemkab sangat menyambut gembira dan bersyukur bahwa ini nanti akan terlaksana. Jadi kalau ini jadi, tanahnya akan mulai dibangun di 2023 tahun depan. Bupati Mabar melanjutkan minat sekolah di SMK Pariwisata cukup tinggi di Labuan Bajo, sehingga dengan adanya Politeknik Pariwisata, semua tamatan SMK tak perlu keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan. Sebelumnya, Pemda Mabar mengalami kendala terkait lahan, karena lahan yang dibutuhkan setidaknya seluas 20 hektar untuk membuka Politeknik tersebut. Namun setelah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, pihaknya kemudian mendapatkan lahan tersebut di wilayah Lembor yang letaknya di pinggir kota Labuan Bajo. Kita tanya persyaratannya, beliau menyatakan pertama harus siapkan tanah, lahan seluas 20 hektar. Memang waktu itu kita cari untuk, kalau lokasinya di Labuan Bajo, kita tidak punya lahan seluas 20 hektar. Tapi kita waktu itu siapkan bahwa di pinggir Labuan Bajo. Dan beliau waktu itu mengatakan tidak masalah, kan nanti pengembangan Labuan Bajo kan tidak hanya keluar, tapi kita keluar Labuan Bajo. Nah, kemudian kami sepakati bahwa kita siap lahan. Dilihat dari maraknya pembangunan penginapan maupun hotel di wilayah tersebut, pihaknya berharap agar sebagian besar pekerjanya berasal dari putra-putri daerah, dan dalam waktu dekat tim dari Kemenparekraf dapat melakukan survei pada lokasi yang telah ditentukan. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND, Insinyur Marianus Alexander kepada RRI Jumat 20 Mei 2022 mengatakan, dengan memanfaatkan alat mesin pertanian atau Alsintan dalam bercocok tanam, petani di Kabupaten ND siap menuju pertanian modern. Menurutnya, pembangunan pertanian di Kabupaten ND sudah saatnya menuju pertanian maju, mandiri, dan modern dengan selalu berbenah diri kepada kelompok-kelompok sasaran di lapangan, bersama dengan para penyuluh pertanian yang ada di desa maupun di Balai Penyuluhan Pertanian BPP di masing-masing wilayah kecamatan yang ada. Dijelaskan Marianus Alexander, untuk penggunaan Alsintan sudah dilakukan mulai dari menanam menggunakan rice transplanter di lahan seluas 20 hektar. Dengan menggunakan rice transplanter untuk menanam padi dengan tingkat penurunan biaya itu tinggi sekali, karena 1 hektar hanya dibutuhkan sekitar 1 hari saja bisa diselesaikan, ketimbang kalau menggunakan tenaga kerja itu dengan biayanya yang cukup tinggi, sehingga ini sangat membantu sekali. Ia melanjutkan, penggunaan Alsintan ini sangat membantu khususnya dalam sektor pertanian padi sehingga dapat menekan biaya produksi dan mempercepat waktu pengelolaan lahan, tanam maupun panen.
Beralih ke informasi lainnya, penanganan permasalahan stunting di Nagekeo harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu, dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang beresiko melahirkan bayi beresiko stunting. Selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Literasi gizi adalah faktor penentu dalam menentukan status gizi dalam suatu masyarakat. Anggota DPRD Nagekeo Rispan Pantaleon Jogo mengatakan bahwa masalah stunting selain berkaitan dengan gagal tumbuh juga memiliki implikasi lanjutan pada perkembangan otak, kecerdasan, dan fisik anak. Oleh karena itu lanjut Riswan bahwa persoalan stunting harus menjadi perhatian stakeholder sehingga pendekatan yang diambil untuk menekan dan menurunkan angka stunting dapat menyasar secara utuh baik persoalan yang ada pada hulu maupun hilirnya. Disinggung tentang stunting di Nagekeo tahun 2022 yang trennya sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, menurut Rispan, stunting tetaplah stunting. Sebesar berapapun presentasenya, persoalan stunting tetap menjadi momok yang harus segera diatasi. Untuk itu menurutnya pencegahan maupun pengurangan tingkat stunting di Kabupaten Nagekeo dapat dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya, tingkatkan literasi gizi bagi masyarakat, akses pangan, dan kebijakan distribusi sumber daya alam yang tepat sasaran. Tingkatkan literasi gizi bagi masyarakat. Literasi gizi adalah faktor penentu dalam menentukan status gizi dalam suatu masyarakat. Karena itu, sadar atau tidak, permasalahan dari stunting bukan hanya mengenai persoalan gizi buruk semata, tetapi juga karena faktor pengetahuan atau informasi masyarakat dalam memahami kecukupan nutrisi. Kedua, akses pangan. Akses pangan dalam arti yang lebih jauh adalah kemampuan suatu masyarakat memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan akses masyarakat terhadap bahan pangan, terutama bagi kalangan masyarakat miskin, harus diprioritaskan oleh pemerintah. Ketiga, kebijakan distribusi sumber daya alam yang tepat sasaran. Kabupaten Nagekeo dikaruniai sumber daya alam melimpah. Banyak potensi dan sumber daya yang dapat dioptimalkan dengan baik untuk mengatasi problem stunting. Sementara Wakil Bupati Nagekeo, Marianus Waja menyampaikan bahwa persoalan stunting merupakan momok bagi masyarakat dan ancaman terbesar bagi kehidupan bangsa. Pemerintah Kabupaten Nagekeo akan tetap terus berupaya untuk menurunkan angka stunting. Kerja ini bukan hanya kerja atau tugas pemerintah saja. Wakil Bupati Marianus berharap agar semua elemen mulai dari pemerintah hingga masyarakat berjibaku memerangi stunting. Para kepala desa mampu berperan aktif dalam urusan menangani stunting dengan cara meningkatkan pendampingan kepada keluarga bersama dengan dusun, RT, bidan desa, dan kader posyandu. RT dusun bersama bidan cek dan kontrol ke rumah tangga, adakah ibu-ibu kita yang sudah berkeluarga itu ada bayi yang umurnya di bawah 5 tahun yang memang masih stunting. Saya bukan tidak percaya data ini, tidak, tapi kita tetap buat itu. Terus ibu-ibu yang hamil juga harus mensupport data ke Dinkes. Terus juga ada keluarga-keluarga baru yang perlu dikunjungi. Itu tugas dusun RT bersama para bidan. Dan kita para kepala desa lurah harus punya data anak-anak usia remaja yang mahasiswa OMK yang sudah tidak kuliah lagi. Kita punya data. Berdasarkan data diketahui bahwa stunting di Nagekeo pada awal 2022 mengalami tren kenaikan sebesar 1,17% atau 10,37% dibandingkan sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 9,20%. 10,37% stunting pada tahun 2022 ini angkanya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 13,79%. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini edisi Sabtu 21 Mei 2022. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, Anda dapat ikuti Lintas ND Pagi selengkapnya.